Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini sayang? Masih dalam keadaan sehat ya nak ya? Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Buka bukunya halaman 34. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi lingkungannya ya nak ya. Nah, di gambar yang ada di halaman 34 ini adalah gambar laut ya nak ya, gambar laut. Nah, berarti kita akan mempelajari tentang sumber daya alam laut ya nak ya. Nah, sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya nak. Nah, Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, salah satunya adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Nah, seperti ikan dan garam. Nah, ikan dan garam itu kan berasal dari laut ya karena. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam laut untuk membuat ikan asin dan garam. Nah, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai atau di dekat-dekat pantai itu nak, mereka memanfaatkan sumber daya alam itu dengan membuat ikan asin dan membuat garam ya nak ya. Nah, pengeringan ikan asin membuat garam membutuhkan energi. Nah, kira-kira energi apa itu? Nah, pastilah energi surya atau panas matahari ya nak ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya nak. Nah, ini gambar ladang garam di tepi pantai yang gambar 1.29 itu. Kemudian 1.30 itu adalah gambar ikan untuk diawetkan atau dikeringkan supaya tidak busuk ya nak ya. Nah, kita baca sama-sama tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, sumber daya alam Indonesia adalah sumber daya alam atau kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup. Berarti sumber daya alam hayati atau non hayati, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sudah kita catat kan nak ya. Kemudian sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, apa yang ada di bumi ini atau sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita. Nah, contohnya ikan tadi itu adalah termasuk sumber daya alam. Nah, itu kita kelola lah itu untuk kebutuhan hidup kita. Kita jadikan lauk pauk kita. Nah, bahkan bisa menghasilkan keuangan kita. Misalnya kita jual ikannya seperti garam tadi juga ya nak ya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang nilai ekonominya itu tinggi. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kebutuhan kita, bukan hanya untuk kita makan saja, tetapi untuk menghasilkan uang juga bisa kita buat dari situ ya nak, kita kelola. Tetapi kita harus menjaga alam kita ini supaya tidak hilang sumber-sumber daya alam yang sudah tersedia ya nak ya. Nah, di sini contohnya adalah sumber daya alam terdapat dari laut itu. Nah, yang di halaman 35 ada rumput laut, ada ikan, ada mutiara. Nah, para nelayan memanfaatkan sumber daya alam laut berupa ikan untuk dijual dan dikeringkan menjadi ikan asin. Nah, para petani garam membuat garam dari laut untuk dijual juga. Nah, supaya memenuhi kehidupannya. Nah, kemudian petani mutiara membudidayakan karang mutiara untuk diambil hasilnya berupa mutiara. Mutiara biasanya dimanfaatkan sebagai perhiasan. Nah, misalnya mutiara kalung, anting ya nak, itu juga termasuk sumber daya alam ya nak. Nah, sumber daya alam yang melimpah dikelola dengan baik maupun kita tingkatkan atau kita jaga kesejahteraannya masyarakat Indonesia ya nak. Nah, kalau kita tidak jaga sumber daya alam itu maka akan terjadilah nanti kemiskinan. Nah, kita rusak, maka tidak ada lagi penghasilan kita ya kan nak. Nah, nelayan menangkap ikan, petani garam menjemur air laut, petani rumput laut memanen rumput laut, serta petani karang mengambil mutiara. Seluruh sumber daya alam tersebut dijual kepada konsumen atau yang membutuhkan, dijual
oleh kepada konsumen dengan tujuan memperoleh pendapatan atau memperoleh uang, supaya uang ini bisa membutuhi kehidupannya, misalnya membeli beras, sekolah, membeli pakaian, kebutuhan lainnya juga ya nak. Nah, pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan hidupnya, seperti yang sudah sebutkan tadi ya nak. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka sejahtera hidup kita. Nah, itu ya Diana. Nah, kemudian Miss akan menjelaskan tentang sumber-sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah tertentu ya nak ya. Contohnya di daerah kita yaitu Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Nah, kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk memanen tanaman budidaya. Contoh tanaman budidaya yang ada di Sumatera itu apa nak? Contohnya kopi, ada lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, kemudian Pulau Sumatera pun bukan hanya lahan pertanian saja ya nak, tetapi juga melimpah dengan sumber daya alam berupa apa nak? Berupa tambang. Nah, berupa tambang itu yang ada terdapat di Sumatera itu contohnya apa nak? Contohnya seperti minyak bumi, ada juga batu bara dan timah. Nah, kelapa sawit itu dimanfaatkan untuk jadikan apa emangnya? Supaya dikatakan itu bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kelapa sawit itu dikelola untuk seperti minyak goreng ya, karena kemudian minyak bumi itu dimanfaatkan untuk apa? Misalnya untuk bahan bakar kendaraan. Nah, begitu juga dengan karet. Karet itu dikelola untuk apa? Untuk ban kendaraan, alat-alat yang berupa dari plastik, itu ya nak ya. Kemudian ada Jawa. Pulau Jawa memiliki daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kemudian ada juga pantainya ya nak ya. Nah, daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh dan kopi. Nah, mereka mengelola pegunungan itu dengan menanam teh dan kopi. Nah, dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan, menanam sawah. Di daerah sawah misalnya menanam padi ya, karena yang sangat subur katanya. Daerah Jawa itu termasuk daerah yang subur dengan lahannya ya nak ya. Kemudian ada Kalimantan. Kalimantan itu sebagai besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan adanya hutan yang lebat. Maka hutan itu dikelola atau dibuat menjadi tempat hewan atau budidaya hewan-hewan yang sudah mulai langka. Dijadikanlah seperti itu. Kemudian ada juga kelapa sawit, karet, dan rotan ya nak ya. Kemudian ada Sulawesi. Sulawesi itu menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Nah, jagung dimanfaatkan untuk apa? Sebagai makanan. Nah, jagung itu dimanfaatkan sebagai makanan. Sedangkan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Yang kita beli itu di bungkus-bungkus ada kecil-kecil 1000 buah pala. Nah, coba tanya nanti mama kamu, bagaimana bentuk buah pala? Nah, itu bumbu masak ya nak. Itu terdapat dari Sulawesi ya nak ya. Kemudian daerah Papua. Papua sebagian besar wilayah hutan konversi dan hutan lindung. Nah, sagu merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari Papua. Nah, sagu ini dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Nah, jadi di daerah Papua itu dimanfaatkanlah tanaman sagu itu sebagai bahan pokok seperti kita padi atau beras ya nak ya, itu makanan pokok kita. Nah, Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Mereka terkenal dengan rempah-rempah atau obat-obatan yang sangat khas yang tidak dimiliki daerah lain ya nak, karena hutan dari Papua itu masih lindung. Maka rempah-rempah atau akar-akar pohon yang bisa menjadikan obat di daerah Papua itu sangat banyak ya nak ya. Kemudian Papua merupakan salah satu pulau yang kaya dengan tambang. Nah, hasil tambang Papua sangat beragam seperti tambang emas, ada tambang logam. Nah,
Emas dimanfaatkan untuk apa? Anting, ada juga kalung, ada juga gelang, ada cincin ya kan. Nah, itu biasanya berasal dari Papua. Kemudian pembuatan mata uang dan perhiasan seperti yang sudah disebutkan tadi ya nak. Nah kemudian itulah contoh-contoh sumber daya alam berdasarkan tempatnya dan wilayah-wilayahnya ya nak. Nah seperti yang ada di buku kita halaman 35. Maka anak-anak Miss ini harus sudah mengetahui apa saja bahan-bahan atau hasil-hasil sumber daya alam berdasarkan daerah masing-masing ya nak ya. Nanti akan Miss berikan catatan kepada kamu supaya kamu catat. Oke. Nah kemudian itu saja dulu tugasnya, ada catatan saja dulu ya nak ya. Oke, dengarkan penjelasan Miss ini, jangan tidak didengarkan karena Miss sangat capek untuk menjelaskannya ya nak. Oke, bye bye ya nak Miss.